Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong, Tuhan terus memberkati dan melindungi, memimpin kami kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Urapi ketika kami meneliti firman-Mu, dan bahkan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Saudara sekalian, mengingatkan bahwa kali ini saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang menghendaki penjelasan mengenai bahasa roh. Nah, seingat saya ini sudah sampai bagian yang ke-12 ya. Jadi makanya saya beri judul Karismatika Part 12 ya, part atau bagian 12. Judulnya adalah bahasa roh untuk berkata dengan Tuhan. Untuk berkata-kata dengan Tuhan, tepatnya seperti itu. Nah, yang kemarin kita juga sudah menggumulkan mengenai bahasa roh ini ya. Dan sekarang saya ingin melanjutkannya. Mari kembali kita baca 1 Korintus pasal yang ke-12 dan dimulai baca ayat yang ke-8 sampai 10, saudara ya. Firman Tuhan berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sampai di situ. Jadi sudah kita pelajari atau kita mencoba mengenal bersama gitu. Saya pakai istilah mengenal bahwa bahasa roh itu adalah salah satu dari karunia roh. Nah, dalam bagian ini terutama 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 menyebutkan bahwa karunia roh itu ada 9 ya, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, kemudian karunia roh yang disebut karunia menyembuhkan, yang lain lagi yang kelima karunia mengadakan mujizat, dan yang keenam karunia roh yang disebut karunia bernubuat, yang ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan sekarang sampai yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini disebut karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, kemarin kita sudah merenungkan bahwa karunia berkata-kata dengan bahasa roh ini tidak bisa dipelajari seperti bahasa manusia dan tidak bisa dilatih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya pengen berbahasa roh, tolong dilatih, tidak bisa, karena ini namanya karunia roh, karunia. Dan karunia itu bukan karunia Tuhan semata-mata, tapi disebut karunia roh, itu saudara ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang bersangkutan. Nah, juga karunia roh ini tidak digunakan sembarangan. Maksud saya karunia bahasa roh itu tidak bisa digunakan untuk berkata-kata dengan manusia. Ya memang pernyataannya begitu. Jadi kalau mari kita berkomunikasi dengan bahasa roh antar sesama manusia, tidak bisa, saudara ya. Tidak ada ayatnya, tidak, firman Tuhan tidak menjelaskan semacam itu. Tetapi karunia bahasa roh itu digunakan untuk berkata-kata dengan Tuhan. Nah, mari kita mencoba
memahami beberapa pernyataan firman Tuhan yang menyangkut akan hal ini, yaitu bahwa karunia roh, terutama saudara buka di 1 Korintus pasal 14 saudara ya. Itu dikatakan di sana bahwa karunia bahasa roh itu digunakan untuk langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Saya baca 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, cukup jelas ya. Jadi firman Tuhan sendiri yang berkata demikian, karunia bahasa roh itu digunakan untuk berkata-kata langsung kepada Tuhan. Manusia tidak mengerti bahasanya. Oleh ayat ini beberapa orang menafsirkan bahwa karunia bahasa roh itu kalau orang sedang berdoa dalam bahasa roh, itu bahkan iblis saja tidak tahu artinya. Jadi sedang orang yang bersangkutan itu sedang berdoa dengan doa yang rahasia. Hanya Tuhan dan mungkin orang yang bersangkutan yang tahu. Seperti itu saudara ya, mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan langsung. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang langsung digunakan untuk berkata-kata dengan Tuhan. Kemudian pada ayat yang keempat, masih di pasal yang sama, dikatakan bahwa orang yang sedang berkata-kata dengan bahasa roh itu ia membangun dirinya sendiri. Saya baca 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara ya. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu maka ini nanti dinyatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa roh itu tidak boleh diucapkan di depan umum kalau ia tidak menafsirkannya, saudara ya. Dan ini ada hubungannya dengan nanti dinyatakan di surat Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27, saya baca untuk saudara. Demikian juga roh membantu kita, Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, perhatikan di sini saudara sekalian bahwa Roh Kudus itu di sini dinyatakan membantu kita berdoa. Ia mengucapkan doa dengan keluhan-keluhan tersembunyi. Bagaimana ini? Ini bisa membingungkan kan? Ya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, saya tidak bingung saudara, karena saya punya pengalaman. Ada waktunya kita mau berdoa aja sulit kan? Saudara pernah mengalami, katakanlah misalnya pada waktu kesedihan yang mendalam, pada waktu banyak tekanan, pada waktu beberapa hal menimpa kita, itu kita mau mengucapkan doa itu saja tidak bisa. Nah, makanya kalau orang kemudian menggunakan bahasa roh, ya, saya menerimanya begitu, saudara. Dan saya memahami, meyakini, ya. Pada waktu kita mau berdoa saja sulit, ya sudah yang kita ucapkan menggunakan bahasa roh saja, atau orang yang bersangkutan siapapun ya, bukan hanya kita. Kalau kita sudah diberi karunia bahasa roh ya kemudian berdoa dalam bahasa roh. Nah, itu kemudian dinyatakan di sana bahwa oleh roh itu orang yang bersangkutan itu mengucapkan oleh bantuan roh ya. Jadi dikatakan ya, kalau di sana kalimatnya berkata oleh roh itu, maka mengucapkan keluhan-keluhan yang tersembunyi kepada Tuhan.
Artinya Roh Kudus itu bisa berdoa untuk kita. Betapa luar biasanya ini. Nah, jadi tidak mudah untuk dimengerti, tetapi saudara-saudara, bagi orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman, rupanya dapat menyampaikan bahwa karunia bahasa roh itu membangun diri sendiri. Jadi nanti ada hubungannya dengan ayat-ayat sesudahnya, saudara-saudara ya. Jadi di sana nanti dinyatakan bahwa kalau aku sedang berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Di pasal 14 ini, yang keberapa itu nanti saudara cari coba ya. Di sana dinyatakan, kalau aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau begitu bagaimana? Aku apakah hanya berdoa dengan rohku, lalu tidak berdoa dengan akal budiku? Akal budi itu artinya pikiran yang bisa diterima dan bisa dimengerti begitu. Rasul Paulus mengatakan, aku juga berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Ayat yang ke-14 saudara, saya baca ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, 1 Korintus pasal 14 ayat 14, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku, dan seterusnya. Nah itu saudara ya, ayat 14-15a itu. Di situ dinyatakan semacam itu. Jadi bahasa roh itu untuk membantu kita sebetulnya berkomunikasi dengan Tuhan, berkata-kata ya dengan bahasanya Tuhan istilahnya, sampai manusia aja tidak ngerti, iblis aja ditafsirkan tidak mengerti seperti itu. Dan saudara-saudara, di sana juga ditambahkan lagi bahwa barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, maka ia harus berdoa kepada Tuhan, minta supaya dapat diberi karunia menafsirkan bahasa roh itu. Ya, jadi kalau orang berdoa dengan bahasa roh, orang itu di depan umum maksudnya, itu tidak dianjurkan kalau tidak ada yang menafsirkan bahasa roh itu, begitu. Nah, dengan demikian maka di sini memberitahukan kepada kita menggunakan bahasa roh itu tidak sembarangan, ya. Itu ya. Jadi di 1 Korintus pasal 14 nanti saudara baca semua ayat, nanti akan ketemu di sana. Sehingga dari beberapa pernyataan ini saudara, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa bahasa roh itu, karunia bahasa roh itu sebetulnya lebih banyak diberikan untuk membangun diri orang yang bersangkutan. Ya, itu karunia bahasa roh. Makanya bahasa roh juga tidak bisa dan tidak boleh untuk pameran begitu. Saya rasa kalau orang yang memiliki karunia bahasa roh yang sungguh-sungguh, dia tidak ingin memamerkan bahasa rohnya itu di sembarang tempat. Bahkan di ibadah umum secara resmi saja orang tidak akan sembarangan mengucapkan bahasa roh kalau tahu ayat-ayat firman Tuhan semacam ini. Jadi kecuali kalau memang itu diperlukan untuk kemuliaan nama Tuhan di situ dan juga untuk membangun jemaat, tentu saja. Ya. Nah, sekali lagi kalau berdoa bahasa roh terutama, itu yang diberikan karunia ini oleh Tuhan kepada kita untuk membangun kita. Ya, jadi barang siapa berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dengan demikian saudara sekalian, maka saya mencatat nilai yang dapat kita serap atau kita peroleh ini hari ini, bahwa karunia bahasa roh diberikan untuk membangun diri sendiri. Bagi orang yang ingin lebih intim lagi berkomunikasi dengan Tuhan, sangat penting memiliki karunia bahasa roh ini. Nanti belum
berhenti sampai di sini. Di bawah masih disangkut lagi mengenai karunia yang ke-9 ya. Karunia yang terakhir, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi pembahasan mengenai bahasa roh masih akan berlanjut, tapi nilai yang kita serap hari ini adalah karunia bahasa roh diberikan untuk membangun diri sendiri. Bagi orang yang ingin lebih intim lagi berkomunikasi dengan Tuhan, sangat penting memiliki karunia bahasa roh. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Memang tidak mudah untuk menjelaskan hal-hal ini, tetapi saya berharap dengan saya berusaha sekuat tenaga menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya berharap kita semuanya memahami, walaupun kita memahami sesuatu yang tidak tampak, saudara ya, yaitu berbicara mengenai Roh Kudus dan juga karunia-karunia roh. Ini sesuatu yang tidak tampak. Nah, tapi mari kita berusaha untuk benar-benar mengerti oleh anugerah Tuhan, kita dapat hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, memang namanya iman itu juga tidak kelihatan, saudara. Jadi kalau berbicara masalah iman juga kita harus berpikir dengan cara-cara manusia rohani, berpikir dengan cara-cara orang beriman. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Lalu kita akan nanti mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita untuk didoakan juga. Haleluya. Haleluya. Amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan yang kami terima, dan bahkan sore hari ini kami melanjutkan memahami tentang karunia-karunia roh. Tuhan, kami berusaha memahami iman, hal yang tidak kelihatan. Kami berusaha memahami dimensi roh, sesuatu yang tidak kasat mata tetapi ada, dan kami menyerahkan kepada kasih karunia Tuhan yang besar kepada kami, untuk kami dapat memahami segala sesuatunya ini, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Terutama kepada penanya, kami berdoa supaya menjadi berkat, dan juga bagi kami semua yang bersama-sama mengikuti doa malam hari ini. Bapak, izinkan kami juga berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi Slamet Haryono di Wonogiri, saudara kami Sri Hadi Rahayu di Jakarta. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesempurnaan kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan,
yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, dan saudara Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa kami, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membangun kami, dan kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk meraih masa depan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan saya mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, yaitu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin sampai Sabtu saudara ya. Tapi ada juga doa pagi, yaitu pada jam 5 pagi. Kami mengundang saudara untuk mengikutinya, dan kami mengharapkan dukungan Anda, dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain yang seiman, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.